Risel, help me. Oh, link tugasku hilang, Risel. Weleh, kok Isa hilang? Oh, nggak tahu. Apa kehapus tadi ya? Kamu sudah selesai tugasnya? Sudah, malah sudah aku kumpulkan. Apa? Sudah selesai? Dan sudah kamu kumpulkan? Kenapa aku belum? Makanya Nit, dikerjakan dulu tugasmu. Tadi kamu bilang mau nonton drakor dulu. Makanya kamu kerjakan dulu tugasmu, baru nonton drakor, Nit. Ya suka-suka aku kan. Suka-suka aku. Tapi nanti kamu pasti bingung loh, Nit, kalau ngerjainnya nanti-nanti. Mepet jam mengumpulkannya. Bikin kemerusung dan hasil kerjaan kita nggak maksimal. Kalau udah ngerjain dari tadi, kamu bisa mengoreksi dulu PR-mu. Kok aku pasti bisa. Aku tuh selalu bisa. Tenang aja. Sebentar. Sel. Bisa kamu kirim sekarang linknya? Oke. Iya, tolong ya. Oke. Aku tuh tadi cari tugasnya di link itu yang hilang. Nah ini Sel, kurang 2 jam lagi aku harus ngerjakan dan ngumpulkannya. Tolong kirim sekarang. Belum nyampe ini. Nah tuh kan, nih aku kirim link tugasnya. Ya. Oh, ini tugasnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kemarin tuh aku sempet denger baby teman kita bilang kalau pertanyaan-pertanyaan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, Sel? Tuh. Ini nih cerita orang yang luar biasa ini, Sel. 3 orang yang sangat menjaga imannya kepada Tuhan. Ini kan sampai-sampai itu dia dihukum sama raja, sampai masuk ke dalam api, dapur api yang panas banget. Ini nih raja yang kejam, Sel. Tahu nggak kamu? Seenaknya sendiri nyuruh-nyuruh orang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Kalau aku, Sel, jadi mereka aku langsung aja marah-marah sama raja. Enak aja kok raja, aku suruh nyembah-nyembah berhala. Aku tidak mau. Dan aku bilang, aku adalah pemegang iman yang teguh sama Tuhan, Sel. Aku tidak akan menggantikan Tuhan Allahku dengan Tuhan ilah-ilah yang lain. Aku semprot deh raja itu. Siapa namanya tadi? Nebukadnezar. Seenaknya aja nyuruh-nyuruh ganti iman percaya ke Tuhan sama patung emas. Nggak boleh itu. Iman percayaku akan aku pertahankan selama-lamanya. Waduh, nggak berani juga, Ding. Aku bisa ditombak loh. Ya kan, Sel? Sama tentara-tentaranya Raja Nebukadnezar. Iya ya, Sel ya. Aku bisa ditombak itu ya. Makanya nggak mudah, Nit. Dan keadaan seperti itu kan sulit untuk dilawan juga sama mereka bertiga. Iya ya, sulit. Hanya orang-orang yang tangguh imannya yang bisa melakukan itu. Iya ya,
Aku sok-sokan gaya aja ini tadi ya. Yuk Nit, kita baca bareng yuk materi dari sekolah kita dulu, biar bisa buat ngerjain PR-mu. Aku bantu baca ya. Oke, kita buka linknya ini ya. Oke, aku siap biar aku bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sekolahan. Ayo Sel, kita baca materinya. Masih ingat kan kisah Daniel di Gua Singa? Di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Kerajaan Yehuda dikalahkan Babel yang dipimpin Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Beberapa orang muda Yahudi yang berkualitas, yaitu tidak ada celah, perawakannya baik, pandai, berhikmat, berilmu, pengetahuannya banyak, dibawa ke Babel untuk bekerja di istana Babel. Mereka diajarkan bahasa dan tulisan Kasdim yang dipakai di Babel. Di antara orang-orang muda itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Hari ini kita akan mendengarkan kisah 3 orang teman Daniel. Kisah ini terjadi sebelum Daniel di Guang Singa. Kisah ini terjadi di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Di Babel, Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, Azaria dinamai Abednego. Mereka, ini termasuk Daniel loh, menolak makanan yang disantap raja karena makanan itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka minta sayur dan air putih saja. Dan hasilnya setelah 10 hari, tubuh mereka lebih baik dari yang lain. Tuhan memberikan kepada mereka pengetahuan dan kepandaian 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di kerajaan Babel. Raja senang kepada mereka. Sadrak, Mesak, Abednego dipercaya memegang pemerintahan di wilayah Babel. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Keajaiban di dapur api. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas dirinya yang sangat besar. Patung ini dibuat untuk meningkatkan kesetiaan orang-orang kepada Raja Nebukadnezar dan untuk meninggikan dirinya. Sombong sekali raja ini ya. Banyak orang yang diundang untuk menghadiri peresmian patung tersebut. Setelah semua orang berkumpul, ada seorang pelayan kerajaan yang memberikan pengumuman. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian. Lalu sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai alat musik dibunyikan. Karena tadi sudah diumumkan jika terdengar suara alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus menyembah patung itu. Maka semua orang menyembah patung itu. Tapi, apakah semua orang sudah menyembah patung itu? Oh, lihat! Ternyata ada yang tidak ikut menyembah patung itu. Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung itu. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo teman-teman, kita ulangi nama-nama mereka ya. 1, 2, 3. Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-teman tahu nggak kenapa mereka nggak mau menyembah patung Nebukadnezar? Alasannya karena mereka hanya patuh pada Tuhan, pada perintah Tuhan. Tuhan menginginkan mereka hanya menyembah pada Allah saja, bukan menyembah patung. Ingat perintah ke-1 dan ke-2 dari 10 perintah Allah bukan?
Yang pertama, perintahnya adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat pada perintah Allah ini. Nah, terus apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah karena mereka tidak mau menyembah patungnya. Sehingga ia menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawanya menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, saat kalian mendengar, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kalian tidak menyembah, kalian akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kalian dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tuanku Raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan tentaranya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Waduh, pasti panas ya di dalam perapian itu. Pasti juga terbakar habis. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar? Wadidaw, ajaib banget. Ketiga pemuda itu tidak terbakar. Yang lebih ajaib lagi, di dalam perapian itu ada 4 orang yang malah jalan-jalan di dalam dapur api itu. Orang-orang pada kaget lihat hal tersebut, termasuk Raja Nebukadnezar. Loh, bukannya tadi 3 orang, kok sekarang jadi 4 orang? Mereka nggak terbakar, kok bisa malah jalan-jalan di dalam api? Sadrak, Mesak, Abednego keluarlah dari perapian. Lalu mereka keluar tanpa ada yang terbakar sedikit pun. Pakaian tidak, rambut juga tidak ada yang hangus sama sekali. Lah, terus siapa orang yang keempat tadi? Wow. Ternyata ada malaikat Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan pada semua orang untuk menyembah tuannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Nit, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Aduh, bentar. Apa ya? 1. Mereka orang yang taat pada perintah Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa ataupun manusia ataupun berhala atau patung. Yang kedua, mereka orang yang setia kepada Tuhan. Mereka katakan, jika Tuhan menolong mereka, puji Tuhan. Jika Tuhan tidak menolong, mereka pun tetap setia kepada Tuhan. Wah, ini nih contoh yang harus kita contoh ya Rizal ya. Kita kan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah menerima keselamatan juga toh dari Tuhan Yesus.
Nah, selama kita masih hidup di dunia, ada banyak hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Misalnya gini nih, ada orang yang ajak kita, ikut aku aja, aku punya banyak mainan. Nanti aku beri kamu mainanku, tapi kamu gak boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana seandainya kalian yang ditanya seperti itu? Aku sudah tahu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Aku harus setia kepada Tuhan Yesus. Aku lebih baik tidak mendapatkan mainan yang bagus-bagus daripada aku harus meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan kan Yesus, Tuhan Yesus kan sudah sayang banget sama aku. Dia itu sampai mati di kayu salib menebus dosa kita dan juga dosa teman-teman yang ada di rumah. Kita semua supaya tidak dihukum di api yang seperti itu, itu api neraka apalagi. Supaya kita semua masuk surga. Iya kan, Risa? Yes, itu yang dinamakan setia mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita semua harus setia. Good. Ini ada ayat Alkitab yang bagus sekali. Ayat ini berisi janji Tuhan buat yang setia kepadanya. Gimana, Kita hafalkan yuk. Oke. Mazmur 18 ayat 26a. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ayo Ninit, sekarang yang baca bersama teman-teman di rumah ya. Oke, teman-teman di rumah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Ini dia, Mazmur 18 ayat 26a. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Oh, Rizal, thank you ya. Terima kasih sudah kamu jadi teman yang baik dan mau mengajak aku untuk belajar tentang 3 pahlawan yang keren ini. Pahlawan tahan api, Rizal. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan dan melindungi mereka bertiga, ya kan? Yes, Ninit, kita memang harus mencontoh mereka. Teguh, setia, dan taat kepada Tuhan. Yes, kita sama-sama belajar untuk setia pada Tuhan ya, Rizal. Betul. Yuk kita doa yuk, Sal. Ayo Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika menghadapi hal-hal yang sulit, kami mau tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengatakan ketika kami setia, Tuhan juga setia kepada kami. Thank you Lord Jesus. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego
Nebukadnezar. Dengan dapur apinya dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Di dalam tampaklah malaikat beserta mereka. Di dalam nyala api. Rizal, kamu bayangkan bagaimana panasnya api itu? Iya, tahu kok. Ih, tapi kesetiaan yang menguji mereka. Tuhan menolong mereka. Betul itu. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani nentang Nebukadnezar. Dengan dapur apinya dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Di dalam tampaklah malaikat beserta mereka. Di dalam nyala api. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani nentang Nebukadnezar. Dengan dapur apinya dipanaskan 7 kali. Aduh, tapi apa yang terjadi? Di dalam tampaklah malaikat beserta mereka. Di dalam nyala api. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Berani nentang Nebukadnezar.